Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di konten Latsar CPNS. Dan pada video kali ini saya mau share pengalaman saya ketika mendapatkan piagam ini, yaitu piagam sebagai peserta terbaik di Latsar CPNS atau latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Tapi sebelumnya ini informasi aja bahwa piagam ini tidak berdampak apapun bagi status PNS kita. Jadi kita tetap aja nanti kalau udah dapat piagam ini ya status kita tetap sama, golongan kita juga tetap sama, tunjangan juga tetap sama, nggak nambah gitu. Jadi mungkin dampak yang paling kelihatan ya dampak di kebanggaan pribadi aja sih, dan juga mungkin status sosial di mata teman-teman gitu aja sih. Cuman bagi saya itu nggak penting ya, karena memang awalnya saya juga nggak peduli dengan ini, nggak peduli karena memang pada awalnya saya sudah pesimis nggak akan dapat penghargaan ini, walaupun banyak teman-teman yang memprediksi saya bakal dapat penghargaan ini karena memang saya di kegiatan Latsar sudah sangat kelihatan betapa aktifnya saya. Kemudian saya juga selalu vokal di dalam kelas. Tapi apakah untuk mendapatkan piagam ini kita harus aktif di dalam kelas? Jawabannya enggak. Jadi jawabannya enggak. Kenapa? Jawabannya enggak, atau keaktifan di dalam kelas itu enggak ngaruh, karena memang ketika saya kelas Latsar klasikal di lokasi atau on campus gitu, yang aktif itu banyak, bahkan yang lebih dominan itu ada yang lebih dari saya, dia sangat dominan gitu. Tetapi ketika pemanggilan sebagai peserta terbaik dia nggak terpanggil. Bahkan mungkin teman-teman nanti akan juga mengalami ya ketika di lokasi on campus dan ketika penutupan dan ketika pengumuman peserta terbaik, pasti teman-teman akan terheran-heran dengan beberapa peserta yang dipanggil. Terheran-heran maksudnya gini, ini diem nggak kelihatan aktifnya tapi tiba-tiba dipanggil sebagai peserta yang terbaik, dan itu terjadi di angkatan saya dan juga di angkatan teman-teman yang lain gitu. Dan akhirnya ketika saya coba konfirmasi ke panitia, karena saya penasaran dong kenapa bisa jadi yang terbaik gitu kan ya, karena awalnya dulu saya juga sudah pesimis nggak bakal dapat ini. Kenapa saya pesimis? Karena saya membaca di peraturannya, kan sudah tertulis di peraturan pelatihannya ya, bahwa nanti peserta dengan nilai tertinggi akan menjadi peserta terbaik gitu. Jadi ada 1, 2, 3 peserta terbaik yang akan dipanggil berdasarkan nilai tertinggi. Nah, saya awalnya pesimis karena di proses awal Latsar kan kita melakukan yang namanya pembelajaran secara mandiri di MOC. Nah, di MOC itu ada evaluasi akademik. Di evaluasi itu saya mendapatkan nilai 76. Jadi pres hampir KKM gitu. Jadi dengan nilai demikian akhirnya ya saya pesimis gitu kan, karena memang dengan nilai segitu kalau ditotal dengan semua nilai pasti nggak akan bisa ngangkat gitu kan. Apalagi melihat teman-teman banyak yang dapat nilai 100, ada yang nilai 98 karena memang bocoran udah keluar. Jadi informasi aja, saya ketika ujian emosi itu saya mengerjakan di awal sekali gitu. Jadi sebelum saya dapat bocoran saya mengerjakan, dan ketika sudah selesai nilai muncul saya seneng dong karena sudah melewati KKM, karena memang lumayan susah soalnya gitu kan, dan saya nggak banyak mikir, langsung saya submit gitu, karena memang saya pengen beres, walaupun diberi kesempatan kita ngerjainnya lebih dari 1 kali biar dapat nilai tinggi ya, tapi saya nggak butuh karena memang saya pengennya cepet-cepet agar saya bisa fokus ke yang lain, karena memang kesibukan saya banyak, selain guru saya juga masih lanjut sebagai freelancer gitu. Dan ketika saya selesai submit di nilai 76, tiba-tiba di grup Latsar di kota saya gitu banyak bocoran yang keluar. Aduh, gimana nih, saya agak nyesel sih sebenarnya karena ada bocoran yang keluar. Jadi teman-teman yang dapat bocoran ya nilainya 100, 98 gitu, bagus semua gitu. Tapi ya mau gimana lagi, sudah saya submit. Akhirnya dengan peristiwa itu, dengan nilai awal saya atau nilai modal saya udah segitu, saya akhirnya nggak ada pikiran buat dapetin ini. Jadi saya bener-bener ngejalani Latsar itu nothing tulus, nggak ada pikiran kalah, nggak ada pikiran menang, udah saya jalan aja. Jadi hampir serupa dengan pepatah yang sering kita dengar. Jadi saya nggak pernah berpikir untuk menjadi yang terbaik. Yang saya lakukan adalah hal-hal yang terbaik gitu. Jadi saya nggak pernah berpikir untuk menjadi yang terbaik, tetapi saya berusaha melakukan yang terbaik. Karena memang mikir untuk jadi yang terbaik itu nggak mungkin. Nilai emosi saja nilainya 76 gitu. Jadi bagi saya udah nggak mungkin. Ya udah, saya ngikuti semua, dan ketika di penutupan saya mendapatkan piagam ini. Nah, kemudian saya tanya kok bisa gitu. Kemudian saya dijabarkan beberapa penilaian yang diambil. Ternyata penilaian Latsar yang diambil itu ada 4 sumber ya.
yang sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau belum tahu bisa cek. Nilai pertama kita nanti diambil dari evaluasi akademik, kemudian dari aktual, kemudian yang ketiga dari nilai sikap, dan yang keempat dari nilai PKTBT. Nah, untuk nilai sikap dan PKTBT, saya yakin nilai semua peserta itu hampir sama, karena ini yang menilai adalah mentor, dan mentor pasti nilainya juga nggak mungkin jelek. Mereka rata-rata bagus di angka kepala 9 biasanya ya, jadi ini pasti imbang gitu. Nah, kemudian aktual dan juga evaluasi. Saya mikirnya nilai saya akan jatuh di evaluasi ini. Ternyata nilai evaluasi akademik itu diambil dari dua sumber. Jadi nilai saya evaluasi akademik di emosi itu ketolong dengan nilai evaluasi akademik yang ada di LMS. Kalau teman-teman sudah menjalani atau yang akan menjalani, nanti akan menemukan evaluasi akademik lagi di Latsar Distance Learning atau Latsar yang versi online di LMS. Nanti ada evaluasi akademik yang soalnya beda ya. Kalau emosi nanti soalnya berupa pilihan ganda, kalau evaluasi akademik di LMS nanti berupa esai. Nah, di LMS ini ternyata nilai saya tinggi gitu. Saya sudah men-share bagaimana cara saya menjawab beberapa persoalan studi kasus di situ ya. Mungkin bisa teman pelajari. Jadi di sini saya dapat nilai tinggi, akhirnya bisa menutup nilai saya di sini yang rendah gitu. Sehingga ini di total jadi satu, ya nilai saya tetap terbantu dengan adanya evaluasi akademik. Kemudian terlebih di aktualisasi saya, baik di rancangan maupun di laporan aktualisasi, saya mendapatkan nilai yang tinggi juga karena melihat dari aktual saya, kegiatannya juga sangat bermanfaat, tidak hanya bagi satker saya tapi juga bagi satker yang lain. Jadi aktual saya benar-benar bermanfaat bagi semua orang gitu, sehingga di sini saya mendapatkan nilai tertinggi gitu. Nah, kemudian ditotal lah semua 4 komponen nilai ini dari evaluasi akademik yang ada 2 komponen, emosi dan juga LMS, kemudian aktual mulai dari rancangan dan juga laporan, kemudian dari nilai sikap dan juga nilai PKTBT. Ketika ditotal, nilai saya akhirnya menjadi tinggi dan alhamdulillah saya mendapatkan prestasi ini, piagam penghargaan sebagai peserta istimewa kalau tertulis di sini ya, atau peserta terbaik pada Latsar. Jadi itu. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat status sebagai peserta terbaik, mungkin buat teman-teman yang belum menjalani Latsar, ketika mengerjakan emosi lebih fokus untuk mendapatkan nilai tinggi, karena teman-teman pasti udah enak ya, karena bocoran udah pada nyebar di YouTube, juga ada yang bikin bocoran tentang emosi. Jadi raih nilai setinggi-tingginya di emosi. Kemudian di evaluasi akademik juga yang di LMS juga nilainya juga harus tinggi. Dan yang terpenting, ini yang paling penting ada di aktualnya, karena aktual ini nanti persentasenya lebih tinggi. Kalau nggak salah evaluasi ini persentasenya 10% kalau nggak salah ya. Kemudian nilai sikap ini 15, PKTBT 15 kalau nggak salah. Kemudian evaluasi ini totalnya 60% atau 50, saya agak lupa ya, nanti coba dilihat di video saya sebelumnya gitu. Jadi aktual ini nilainya tinggi banget. Jadi kalau teman-teman emosi kemudian evaluasi di LMS nilainya tinggi, PKTBT tinggi, kemudian sikap tinggi, tapi aktualnya ini nilainya teman-teman standar nggak tinggi, ya bisa jeblok banget gitu. Nah, jadi aktualnya ini harus benar-benar tinggi. Nah, biar nilai aktual teman-teman tinggi bagaimana, teman-teman bisa tonton video saya membahas tentang cara membuat laporan aktualisasi yang bagus, yang kreatif, inovatif, yang kira-kira bakal mendapatkan nilai tinggi dari penguji dan juga widesuara. Jadi itu teman-teman, intinya untuk mendapatkan piagam ini tidak cukup hanya aktif di dalam kelas, karena banyak teman-teman saya aktif tapi nggak terpanggil sebagai peserta terbaik, malah yang tidak aktif, yang dia diem aja, dia terpanggil karena memang nilainya secara tes tulis yang mereka kerjakan di emosi dan juga nilai verbal ketika mereka membuat aktualisasi dan nilai yang lain, mereka tinggi, makanya mereka dipanggil. Jadi pada intinya aktif saja tidak cukup, teman-teman juga perlu untuk memiliki nilai yang tinggi di 4 komponen penilaian Latsar CPNS. Mungkin itu dari saya, dan pesan yang paling penting buat teman-teman, jangan pernah berpikir untuk menjadi yang terbaik, tapi lakukanlah yang terbaik. Itu yang paling penting. Jangan terlalu obsesi untuk meraih ini, karena sekali lagi ini tidak ada dampaknya di status PNS kita, di tunjangan tetap aja, di golongan juga tetap aja. Jadi nggak usah terlalu obsesi, teman-teman fokus aja ngelakuin yang terbaik, nothing tulus, lakuin aja yang terbaik, gak usah mikir kalah, gak usah mikir menang, yang penting lulus gitu aja. Syukur-syukur dapat penghargaan ini, berarti teman-teman dapat bonus. Oke, mungkin cukup itu sharing pengalaman saya terkait
status saya ketika mendapatkan piagam penghargaan sebagai peserta terbaik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ada keinginan terbesit dalam hatinya untuk menjadi peserta terbaik agar bisa menjadi kebanggaan bagi diri sendiri dan juga bagi keluarga. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan saya doakan teman-teman yang belum melaksanakan latsar atau yang sedang melaksanakan latsar, mudah-mudahan bisa lancar proses latsarnya dan bisa segera melepas status C-nya agar menjadi PNS secara 100%. Thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.